Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang actuating yang berarti pengarahan atau menggerakkan. Pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian pengisian jabatan atau staffing. Sebelumnya diartikan dahulu fungsi pengisian jabatan atau fungsi staffing yang terdiri dari pengadaan karyawan, penarikan karyawan, seleksi karyawan, penempatan karyawan, dan pemberhentian karyawan. Yang pertama ada pengadaan karyawan. Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan, baik kualitas maupun kuantitasnya adalah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Untuk mendapatkan karyawan yang baik harus dilakukan dengan cara analisis jabatan atau job analysis, uraian pekerjaan atau job description, dan spesifikasi pekerjaan atau job specification. Yang kedua ada penarikan karyawan atau recruiting, kegiatan mencari atau menetapkan sumber tenaga kerja yang diperlukan dan mempengaruhi, yaitu cara penarikan melalui iklan tenaga kerja agar mau melamar pekerjaan yang masih kosong di perusahaan. Sumber karyawan di sini dapat bersumber dari sumber internal, yaitu melalui karyawan yang telah ada, baik karena rotasi, promosi. Dan yang kedua yaitu ada sumber eksternal, yaitu karyawan ditarik dari luar perusahaan. Yang ketiga ada seleksi karyawan, kegiatan pemilihan atau penentuan pelamar yang diterima atau yang ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Prosedur seleksinya yaitu seleksi surat menyurat lamaran, lalu pemeriksaan referensi, lalu wawancara pendahuluan, lalu seleksi ilmu pengetahuan, lalu tes psikotes, lalu tes kesehatan, lalu wawancara dengan atasan, dan keputusan diterima atau ditolak. Tingkat-tingkat seleksi yang pertama ada seleksi tingkat pertama, kedua, dan ketiga. Penempatan karyawan, kegiatan untuk menempatkan karyawan yang telah lulus seleksi jabatan tertentu. Dalam penempatan harus dilakukan orientasi dan induksi. Yang pertama orientasi, yaitu memberitahuan karyawan baru tentang hak dan kewajibannya, tugas dan tanggung jawabnya, dan peraturan perusahaan. Tujuannya supaya karyawan merasa dirinya telah diterima di lingkungannya. Lalu ada induksi, kegiatan untuk mempengaruhi tingkah laku karyawan baru yang telah ditempatkan agar ia menaati peraturan dan norma perusahaan. Dan yang terakhir pelatihan, yaitu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja karyawan. Dan yang terakhir ada pemberhentian karyawan. Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu perusahaan. Hal ini disebabkan oleh keinginan perusahaan, keinginan karyawan, atau kontrak kerja habis. Lalu ada peraturan perburuan, pensiun, atau meninggal dunia. Lalu selanjutnya ada pengertian pengarahan atau menggerakkan atau actuating. Menurut GR Terry, pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian. Jadi, pengarahan dapat disimpulkan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin untuk membimbing, menggerakkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Lalu selanjutnya ada pokok masalah yang dipelajari pada fungsi pengarahan. Yang pertama ada tingkah laku manusia. Kebutuhan karyawan selain gaji dan kompensasi yang sesuai, perlakuan yang manusiawi terhadap karyawan dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja. Tidak ada salahnya manajemen mempelajari ilmu ini, yaitu psikologi, antropologi, sosiologi, psikologi sosial, dan ilmu lainnya yang berhubungan dengan tingkah laku manusia. Pengarahan tidak akan sukses jika tidak melihat bagaimana tingkah laku anggota individu dalam organisasi. Ini penting.
pendekatan setiap individu itu berbeda, pendekatan tiap kelompok kerja itu berbeda, cara mengarahkannya juga berbeda. Pengarahan ini tugasnya menyatukan yang berbeda untuk menjadi kompak, melakukan hal yang sama secara bersama yang sesuai dengan tujuan organisasi. Yang kedua ada hubungan manusiawi. Dalam kehidupan berkelompok atau organisasi ini harus didasarkan atas kebutuhan, kepentingan, hormat-menghormati, saling membutuhkan, dan kerjasama di antara semua pihak untuk mencapai tujuan. Fungsi pengarahan di sini dapat digunakan untuk menyelaraskan hubungan manusia ini. Instruksinya digunakan untuk menyatukan, mempersempit ruang konflik, dan menjembatani antar individu dan kelompok. Yang ketiga ada komunikasi, yaitu suatu alat untuk menyampaikan perintah, laporan, berita, ide atau pesan, dan informasi dari komunikator kepada komunikan agar di antara mereka terdapat interaksi. Proses komunikasi terdiri dari unsur, yaitu komunikator, pesan, saluran, komunikan, dan action. Lalu lambangnya ada suara, tulisan, warna, dan lain-lain. Ada 4 fungsi dari komunikasi. Yang pertama, instruktif, yaitu memberi perintah kepada bawahan. Yang kedua, evaluatif, yaitu memberi laporan bawahan kepada atasan. Yang ketiga, informatif, yaitu menyampaikan berita, pesan sebagai info tambahan. Yang keempat, influencing, yaitu memberi saran atau nasihat. Yang keempat ada kepemimpinan, adalah seni seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi kepemimpinan yang pertama, pengambilan keputusan dan merealisasi keputusan itu. Yang kedua, mendelegasikan wewenang dan pembagian kerja. Yang ketiga, meningkatkan hasil guna dan daya guna semua unsur manajemen. Yang keempat, memotivasi bawahan supaya bekerja efektif dan bersemangat. Dan yang kelima, mengembangkan imajinasi, kreativitas, dan loyalitas. Selanjutnya, yang pertama ada pemrakarsa, penggiatan, dan pengendalian rencana. Yang kedua, mengkoordinasi kegiatan bawahan. Yang ketiga, penilaian prestasi, memberi penghargaan atau reward, dan sanksi atau punishment kepada bawahan. Yang keempat, pengembangan bawahan melalui pendidikan maupun pelatihan. Yang kelima, memelihara aktivitas perusahaan dan bertanggung jawab atas semua tindakan kepada pemilik, pemerintahan, dan bawahan. Lalu yang terakhir, memberi kompensasi, ketenangan, kesejahteraan pada karyawan. Selanjutnya ada karakteristik actuating. Yang pertama ada pervasive function. Maksudnya adalah pengarahan diterima pada berbagai level organisasi. Setiap manajer menyediakan petunjuk dan inspirasi kepada bawahannya. Yang kedua ada continuous activity. Maksudnya adalah pengarahan merupakan bentuk aktivitas yang berkelanjutan sepanjang masa hidup organisasi. Yang ketiga ada human factor. Maksudnya adalah pengarahan senantiasa berhubungan dengan bawahan sehingga akan berkaitan dengan human factor. Human factor adalah perilaku manusia yang kompleks dan tidak dapat diprediksi. Yang keempat, creative activity. Maksudnya adalah adanya pengarahan akan membantu dan mempermudah dalam mengubah rencana dalam suatu tindakan nyata. Tanpa adanya fungsi pengarahan ini, seseorang dapat menjadi inaktif dan sumber fisik yang dimiliki akan menjadi tidak berarti. Yang kelima ada executive function. Maksudnya adalah pengarahan dilakukan oleh semua manajer dan eksekutif pada semua level, pada semua jenis organisasi. Dan bawahan hanya menerima instruksi hanya dari atasannya. Yang keenam ada delegated function. Maksudnya adalah pengarahan merupakan satu fungsi manajemen yang langsung berhadapan dengan manusia. Atasan harus dapat mengetahui bahwa perilaku merupakan suatu hal yang tidak
dapat diprediksi dan alami, sehingga atasan harus dapat mengkondisikan perilaku seseorang ke arah tujuan yang diharapkan. Selanjutnya ada tujuan pengarahan. Yang pertama, sebagai alat motivasi. Fungsi pengarahan bukan hanya tentang menyuruh, bukan hanya menuntut, tapi juga memotivasi pihak yang disuruh. Sebagai bawahan pasti punya masalahnya tersendiri, punya hambatannya tersendiri, dan juga punya motivasi tersendiri. Manajemen atas harus bisa memberikan penjelasan dan motivasi yang lebih untuk para bawahannya agar menjalankan tugasnya dengan maksimal dan mendetail. Yang kedua ada memprakarsai aksi. Bawahan tidak akan memulai pekerjaan jika tidak ada yang menyuruhnya, tidak ada yang menuntutnya. Bawahan pasti takut salah dan takut tidak sesuai. Fungsi pengarahan bisa menjelaskan itu semua. Atasan harus mengkomunikasikannya. Fungsi pengarahan membuat karyawan bisa memahami dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh atasan. Yang ketiga ada penggunaan sumber daya dengan efisien. Fungsi pengarahan jelas akan mengarah kepada efisiensi perusahaan. Orang, uang, alat, mesin selalu diarahkan agar efisien. Dengan fungsi pengarahan, orang akan jelas dia akan melakukan apa, di mana, kapan, menggunakan apa, dan berapa anggarannya. Yang keempat ada coping perubahan. Coping adalah proses penyesuaian diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Pengarahan bisa diandalkan untuk bisa menghadapi perubahan itu. Pengarahan digunakan untuk beradaptasi dengan kondisi yang baru, baik internal maupun eksternal. Yang keempat ada mengintegrasikan upaya. Setiap perusahaan pasti memiliki beberapa bagian, beberapa departemen. Tiap bagian tidak sama, yang punya tugasnya sendiri, punya tanggung jawabnya sendiri, dan mereka berjalan sendiri. Salah satu manfaat pengarahan adalah membuat berjalannya beriringan, membuatnya saling bekerja sama, dan membuatnya tidak saling konflik ke sesama. Dan yang terakhir ada menyediakan stabilisasi. Perusahaan akan senang jika bekerja dalam kondisi yang stabil. Siapapun suka dengan kondisi yang stabil. Tidak sering terjadi perubahan, tidak sering terjadi gejolak, dan bisa merugikan. Komunikasi yang persuasif diperlukan agar orang yang tidak setuju menjadi setuju dan yang menolak menjadi menerima. Motivasi diperlukan agar yang malas menjadi semangat, yang semangat jadi lebih semangat, dan yang produktif menjadi lebih produktif. Dan yang terakhir ada cara melakukan pengarahan. Yang pertama ada orientasi. Orientasi merupakan cara pengarahan dengan memberikan informasi yang diperlukan supaya kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Yang kedua ada perintah. Perintah merupakan permintaan dari pimpinan kepada orang yang berada di bawahnya untuk melakukan atau mengulangi suatu kegiatan tertentu pada keadaan tertentu. Yang ketiga ada delegasi wewenang. Delegasi wewenang merupakan perlimpahan sebagian wewenang yang dimiliki oleh pimpinan dari pimpinan kepada orang yang berada di bawahnya mengenai hal yang harus dikerjakan. Petunjuk dapat berupa petunjuk umum maupun petunjuk khusus. Motivasi. Motivasi merupakan pemberian semangat dari pimpinan kepada para orang yang berada di bawahnya agar bekerja dengan lebih giat. Yang terakhir, mempengaruhi. Mempengaruhi merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk meyakinkan para anggota atau bawahan agar bekerja sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.